Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa tabi'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberikan kita kehidupan dan memberikan kita kematian. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang sampai saat ini tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku, teman-temanku, dalam Laude Rahim bin Ali Channel, dalam program kajian Islam, saya akan mengangkat satu tema yang cukup indah, yaitu wanita-wanita penghuni surga. Wanita penghuni surga tentunya wanita yang sangat berbeda dengan yang dijumpai di dunia. Benar, mereka adalah wanita, tetapi kecantikannya, parasnya, kelembutannya, perilakunya, dan karakter kewanitaannya secara mutlak sangat berbeda dengan wanita di dunia. Hal ini sebagaimana yang dituturkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan apabila wanita penduduk surga bidadari menampakkan diri kepada penduduk dunia, niscaya cahaya tubuhnya akan menerangi antara keduanya, serta bumi akan dipenuhi oleh keharuman baunya, dan sungguh penutup kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh tiada terbayangkan apakah wanita penghuni surga yang sebenarnya. Namun yang pasti, semuanya dipersembahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara kenikmatan surga yang diperoleh penghuninya adalah makan dan minum sebagaimana yang mereka nikmati di dunia. Tentu saja ada yang membedakan antara makanan di dunia dan makanan di akhirat. Antara lain, mereka makan dan minum tetapi tidak buang air besar dan kecil, tidak beringus, napas yang keluar dari tubuhnya akan berbau wangi, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para penghuni surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar, tidak beringus, tidak buang air kecil, akan tetapi mereka hanya makan. Suara kenyang yang keluar dari mulut mereka seperti bau misk. Mereka diberikan tasbih seperti hembusan nafas, itu menjadi pembawaan mereka." Hadis riwayat Muslim. Minuman dalam surga sangatlah melimpah ruah. dengan berbagai macam minuman yang pernah dijumpai di dunia.
baik minuman yang halal ataupun haram. Begitu melimpah ruahnya minuman itu, sampai-sampai digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan lautan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haida bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan madu, lautan susu, lautan hamir, kemudian berubah menjadi sungai. Penghuni surga tinggal memilih jenis makanan atau minuman apa yang diinginkan. Mereka diperkenankan makan dan minum sepuasnya. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya tidak ada kepuasan di akhirat. Terus kenikmatan itu bisa dirasakan dan selamanya. Subhanallah. Kamar-kamar di surga memiliki tingkatan-tingkatan. Ilustrasi yang gampang adalah bagaimana hotel tempat kita menginap. Tentu saja bertingkat-tingkat sesuai dengan harga yang disepakati. Apakah harga itu sesuai dengan fasilitas hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya? Pasti menyesuaikan budget yang dimiliki. Begitu juga surga, tentu memiliki tingkatan-tingkatan menyesuaikan ketakwaan hamba yang kelak menjadi penghuninya. Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabat, sesungguhnya penduduk surga saling dapat melihat penduduk surga yang terletak kamar di atasnya, sebagaimana mereka saling melihat bintang yang bersinar terang di ufuk sebelah timur dan barat, dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kedudukan para nabi itu apakah tidak dapat dicapai oleh selain mereka? Beliau menjawab, tentu saja untuk para nabi, namun demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kedudukan itu dapat dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Surga dan segala fasilitasnya dipersembahkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus secara mudawamah berupaya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meningkatkan amal saleh mereka. Dari Abdul Malik Al-Asyariri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang dapat dilihat bagian luarnya dari dalam dan bagian dalamnya dari luar, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang memberikan makanan, melembutkan ucapan, selalu berpuasa, dan mengerjakan sholat malam saat orang-orang tidur lelap. Penghuni surga akan terus dimanja Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan-keindahan pemandangan surga. Hal itu sangatlah wajar karena merupakan balasan kerja keras mereka semasa di dunia. Di antara pemandangan surga adalah kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Bahkan mutiara semakin menambah keindahan surgawi yang tentu saja tidak ada bandingannya di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal itu dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya bagi orang mukmin diberikan satu kemah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Bagi seorang mukmin disediakan beberapa orang istri yang selalu digilirnya, di mana masing-masing istri itu tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Penegasan Rasulullah SAW tidak berhenti pada satu hadis itu saja, tetapi di lain kesempatan pun beliau pernah menceritakan pengalaman beliau yang pernah diajak malaikat Jibril masuk surga di saat Isra dan Mi'raj. Beliau menceritakan dengan berkata yang artinya, kemudian Jibril berjalan bersamaku hingga kami sampai ke Sidratul Muntaha.
Ternyata ia dilingkupi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa itu. Beliau berkata, kemudian aku dimasukkan ke surga yang ternyata di dalamnya ada kemah-kemah dan kubah-kubah dari mutiara dan debunya terbuat dari misk. Semua kemewahan surga dan pesona yang menghiasi dalam hadis di atas hanyalah milik manusia yang dengan ikhlas berusaha payah ketika di dunia dalam beramal soleh dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan pemandangan tidak lepas dari keberadaan pohon di tempat itu. Maka semakin banyak pohon yang tentu dengan ditata sedemikian rupa akan semakin menambah keindahan tempat tersebut. Begitu pula dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Tumbuh pohon-pohon indah yang menambah kenyamanan penduduk di dalamnya. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di surga terdapat satu pohon yang seandainya seorang berjalan dengan satu kendaraan yang paling bagus dan mampu berjalan lama selama 100 tahun, niscaya tidak akan selesai melewatinya. Muttafaqun alaihi. Benar-benar pemandangan yang luar biasa indah, karena bukan hanya pepohonan berjajar sepanjang jalan dan tertata rapi, tetapi pohon-pohon itu memiliki dahan dan ranting yang terbuat dari emas. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Hadis riwayat Tirmizi. Surga diciptakan dengan berbagai fasilitas dengan desain oleh Zat yang maha sempurna, termasuk fasilitas yang memberikan kenyamanan di dalamnya adalah adanya pasar surga. Pasar itu diramaikan setiap hari Jumat dengan hembusan angin sepoi-sepoi menerpa pengunjung sehingga menambah pesona pemandangan di dalamnya. Rasulullah SAW berkaitan dengan hal tersebut, beliau bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pasar yang diramaikan hanya pada hari Jumat. Maka ketika itu angin berhembus dari arah utara dan menerpa wajah-wajah pakaian mereka sehingga menambah indah dan rupawan. Mereka pun kembali pada keluarga yang juga bertambah indah dan rupawan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau bertambah indah dan rupawan. Mereka pun berkata, dan kalian demi Allah juga bertambah indah dan rupawan. Hadis riwayat Muslim. Sungai-sungai di dalam surga mengalirkan air berupa misk, harum, wangi. Penduduknya dipersilakan dengan bebas untuk melakukan apa saja dengan air sungai itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah masuk ke surga yang ternyata di dalamnya terdapat sungai yang di pinggirnya terdapat kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku memukulkan tanganku ke air yang mengalir itu. Ternyata airnya adalah misk yang sangat harum baunya. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan untukmu. Surga dengan segala keindahan yang dimiliki semuanya dipersembahkan untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang taat dan patuh terhadap perintahnya dan senantiasa berusaha menjauh segala larangannya. Kenikmatan penghuni surga yang paling agung, tidak ada hal lain yang di dalam surga kecuali penduduknya senantiasa dipenuhi dengan segala aneka kenikmatan. Akan tetapi di antara kenikmatan itu ada yang paling agung yang kelak akan dirasakan oleh penduduknya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menuturkan hal itu,
sebagaimana dalam hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau bersabda, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke neraka, berserulah seorang penyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian mempunyai janji di sisi Allah yang Ia ingin tunaikan kepada kalian. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Maka disingkapkanlah hijab, lalu mereka melihatnya. Maka demi Allah tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan kepada mereka yang lebih dicintai oleh mereka dan lebih menyenangkan mereka daripada melihat kepada wajahnya. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak merupakan kenikmatan yang luar biasa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Tidak semua manusia akan menempatkan kenikmatan itu. Oleh karena itu, segeralah melakukan ketaatan dalam rangka bertakarub kepadanya. Maka dengan kehendaknya kita akan mendapatkan kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Penduduk surga yang paling rendah dan paling tinggi derajatnya, tingkatan surga hamba sebagai balasan dari jerih payah yang telah dilakukan selama di dunia, tentu berbeda-beda. Kuantitas dan kualitas amalan itulah yang akan menentukan tinggi dan rendahnya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara hamba-hambanya yang menempati kedudukan paling tinggi dan paling rendah di surga? Berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim akan menjawab pertanyaan tersebut sekalian menegaskan pada tingkatan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Musa pernah bertanya kepada Rabb-Nya, siapakah yang termasuk penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Allah berfirman, ia adalah laki-laki yang datang setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rabbku, bagaimana caranya? Semuanya telah menempati tempatnya masing-masing dan mengambil bagiannya. Dikatakan kepadanya, apakah engkau ridha jika diberikan kepadamu apa-apa yang dimiliki oleh seorang raja di antara raja-raja di dunia? Ia berkata, ya aku ridha, wahai Rabbku. Allah berfirman, bagimu yang semisal, yang semisal, yang semisal, dan yang semisal. Dan ia berkata untuk yang kelima kalinya, aku ridha wahai Rabbku. Allah kembali berfirman, ini bagimu 10 kali lipat, dan bagimu pula segala apa yang diinginkan jiwamu dan yang menyenangkan pandanganmu. Ia berkata, aku ridha, wahai Rabbku. Musa bertanya, wahai Rabb, siapakah orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi? Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang aku pilih. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri dan aku tutup dengannya. Kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh jiwa manusia. Hadis riwayat Muslim. Begitu indahnya gambaran surga, keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, didengar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Sungguh berbahagialah penghuninya, yaitu orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Rasa takut yang mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari setiap kemungkaran. Perasaan ini yang menyingkirkan segenap rintangan dan menyingkap tirai. Dan hati melebur di hadapan Zat yang Maha Esa, Maha Perkasa. Rasa takut inilah yang membuat ibadah dan amal menjadi ikhlas, bersih dari noda-noda ria dan syirik di setiap gambarannya. Maka orang yang takut kepada Rabb-Nya dengan benar
tidak kuasa untuk memberikan tempat di hatinya untuk tidak ikhlas kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah akan menolak setiap amal yang juga diberikan kepada selainnya. Allah adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan kepada penyekutuan. Amalan itu harus ikhlas untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah sekutu yang tidak butuh kepada penyekutuan. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan ia dari penyekutuannya. Hadis riwayat Muslim. Maka masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa, takut, lagi mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menggabungkan dua rasa takut pada satu jiwa, yaitu takut kepada dunia dan takut kepadanya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Aku tidak akan menghimpun dua rasa takut pada hamba-hambaku, dan tidak pula menghimpun baginya dua rasa aman. Apabila ia merasa aman dariku di dunia, maka aku memberikannya rasa takut di hari kiamat. Apabila ia takut kepadaku di dunia, akan aku beri rasa aman kepadanya di hari kiamat. Siapakah penduduk surga sebagaimana gambaran di atas adalah sebagai berikut. Penghuni surga merupakan tempat peristirahatan terindah yang akan didapatkan oleh mereka yang telah berhasil beribadah dengan penuh kesabaran di dunia. Mereka akan menempati surga dengan penuh kesenangan sebagai buah dari perjuangan di dunia. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani keberadaannya tentu merupakan sebuah kewajiban, karena ia adalah bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Siapa sajakah orang-orang yang diberi anugerah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa ada banyak orang yang akan menempatinya, di antaranya para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga untuk mereka sebagai anugerah nikmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Di dalam kelompok ini tentu kita ada kesempatan masuk di dalamnya, bersama-sama mendapatkan kenikmatan surga, yaitu kita dapat berjuang untuk menjadikan para syuhada mati di medan perang, atau kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang saleh. Golongan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga adalah orang-orang yang berbuat baik, al-abrar. Terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan untuk dapat menikmati surga, sebagaimana dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu, dan tidak pula mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari. Di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Al-Quranul Karim Surat Al-Insan ayat 5-12. Golongan berikutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan menikmati keindahan surga adalah mereka yang terdahulu beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 10-12. Ayat tersebut dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang paling dahulu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pula lah yang paling dahulu menerima rahmat-Nya. Dan barang siapa yang lebih awal membuat kebaikan di dunia ini, maka ia adalah orang-orang yang lebih awal pula mendapat ganjaran di akhirat nanti. Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan as-sabiqun adalah mereka yang disebut dalam hadis Aisyah berikut, yang artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apakah kamu sekalian tahu siapa yang paling dahulu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Mereka para sahabat berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang apabila diberikan haknya menerimanya, dan apabila diminta memberikannya, dan apabila menjatuhkan hukumannya terhadap orang lain, sama seperti mereka menjatuhkan hukuman terhadap diri mereka sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Mereka yang paling dahulu beriman itulah yang menerima ganjaran yang lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ahli surga yang dilimpahi nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga serta terpikirkan oleh siapapun. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang artinya, di dalam surga terdapat nikmat dan kesenangan yang indah yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga serta tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Hadis riwayat Al-Badar As-Abi Sa'id. Orang yang akan masuk surga seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya adalah para ashabul yamin, yaitu orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah sebagai berikut, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di tangan pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang lurus dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 27-38. Golongan kanan dalam ayat ini adalah golongan yang punya pangkat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, merupakan kebiasaan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Dalam menjelaskan sesuatu yang penting, biasanya diulangi sebutannya dengan tanda tanya. Maka karena demikian pentingnya kedudukan golongan kanan dalam ayat ini, Allah menegaskan, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan tersebut. Sesudah itu baru diiringi penjelasan yang lebih rinci mengenai kenikmatan dan kebahagiaan dari golongan kanan tersebut. Golongan kanan adalah mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Mereka akan menghuni surga, bersenang-senang, bergembira di dalam taman surga yang di antara pohon-pohonnya terdapat pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Mereka bersukaria di bawah naungan berbagai macam pohon yang rindang, di mana tercurah air yang mengalir
dan pohon-pohon lain dengan buahnya yang lesat serta berbuah sepanjang masa tanpa mengenal musim, dengan kelezatan cita rasanya, dan pohon-pohon bunga yang wangi lagi semerbak harum baunya, yang dapat dinikmati kapan dan dimanapun mereka berada tanpa ada yang melarang. Allah akan tanpa ada yang melarang akan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan surga bagi mereka para muhsinun, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 26. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa bagi orang-orang yang dapat memahami petunjuk dan mengambil manfaat dari petunjuk itu serta mengamalkannya, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya mereka. Bahkan untuk menggalakkan agar mereka lebih giat mengamalkannya, Allah menjanjikan pahala 10 kali lipat atau lebih banyak daripada itu, sesuai dalam firman-Nya yang artinya, dengan demikian Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik di surga. Quran surah An-Najm ayat 31. Mereka inilah orang-orang yang berhak menjadi penghuni surga. Mereka akan bertempat tinggal di dalam selama-lamanya. Disitulah mereka akan mengalami kebahagiaan yang abadi, karena tidak ada merasa bosan dan jemu akan kenikmatan yang mereka rasakan, dan tidak pula mereka takut akan berkurangnya kenikmatan atau dikeluarkan dari sana. Ada juga di antara manusia yang dijanjikan untuk menikmati keindahan surga adalah orang-orang yang bersabar, as-sabirun. Mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap ujian dan bersabar dalam menjalankan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa mereka telah dijanjikan untuk memasuki surga adalah firman-Nya yang artinya, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Surga yang akan mereka huni itu merupakan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selain itu, para malaikat datang kepada mereka dari segala penjuru untuk memberikan ucapan selamat atas keberuntungan yang telah mereka peroleh berdekatan dengan para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengakui kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang-orang yang takut akan Tuhannya juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 2 surga bagi orang-orang yang takut akan Tuhannya dan berkeyakinan bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Bila tergerak hatinya untuk berbuat maksiat, maka ia ingat akan Tuhan yang mengetahui akan segala perbuatan baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Karena itu ia meninggalkan perbuatan itu, takut akan azab dan hukuman yang akan diterimanya. Mereka berbuat baik dan mengajak manusia berbuat baik pula. Demikianlah sahabat Laude Rahmin Ali Channel. Mudah-mudahan kajian Islam ini akan memberikan kita kesadaran dan cinta kepada Allah. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka tidak ada lagi
indahnya surga itu kecuali cintanya Allah kepada kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.